Tidak ada Tuhan selain Allah yang dipercaya Bani Israel. Umat Islam sangat bangga dengan pengakuan mereka yang disebut di dalam Al-Quran. Tidak ada Tuhan selain Allah. Tahukah Anda siapa sebenarnya Allah yang dimaksud? Di video saya sebelumnya saya sudah membahas bahwa Allah yang ada di dalam Al-Quran ada dua pribadi yang berbeda, yaitu Allah yang berfirman secara langsung dan Allah yang tidak berfirman dan hanya ada di belakang tabir. Allah yang berfirman secara langsung adalah Allah yang dipercaya oleh Bani Israel yang menurunkan Taurat dan Injil, pribadi yang mengusir iblis dari sorga sampai hari kiamat, dan lain-lain. Sedangkan Allah yang tidak berfirman dan hanya ada di belakang tabir adalah Allah yang dimuliakan Bani Quraisy di Ka'bah sejak zaman jahiliyah, yang menjanjikan sorga kepada jin dan menjadikan jin beragama Islam. Allah yang benar tentu hanya ada satu. Jika ada pribadi lain yang diakui sebagai Allah, tentulah pribadi ini berasal dari sisi yang berbeda. Orang-orang Mekah di zaman jahiliyah adalah orang-orang yang memuliakan Dewa Hubal sebagai Allah, dan Al-Lata, Al-Uzza dan Al-Manat sebagai anak-anak Allah. Berhala-berhala itu baru dihancurkan oleh Muhammad dan pengikutnya di tahun 630 Masehi, yaitu pada peristiwa Fatu Mekah. Quran Surah Al-Fil ayat 1-5 adalah suatu bukti bahwa Allah SWT yang dimaksud adalah ilah pagan bangsa Arab, sebab ayat ini mengatakan bahwa Allah SWT melindungi Ka'bah dari pasukan bergajah dari Yaman yang dipimpin oleh Abrahah di tahun 570 Masehi, sedangkan pada masa itu Ka'bah adalah tempat memuja Hubal dan dewa-dewi lainnya. Dan Quran Surah Al-Quraisy ayat 1-4 juga berbicara tentang kebiasaan orang-orang Quraisy bepergian dan melakukan penyembahan kepada Tuhan mereka di Ka'bah, yang mana Ka'bah adalah tempat untuk memuliakan Dewa Hubal sebagai Allah dan Al-Manat, Al-Uzza, Al-Lata sebagai anak-anak Allah. Allah yang mereka imani hanyalah berdasarkan dugaan semata, lalu mereka mendirikan berhala sebagai media untuk menyembahnya. Tetapi sama sekali Tuhan mereka tidak pernah menyatakan diri dan memberi petunjuk akan kebenaran Tuhan mereka. Quran Surah An-Naml ayat 91 dan Quran Surah Al-Quraisy ayat 3 adalah ayat yang memerintahkan untuk menyembah Tuhan negeri Mekah pemilik Ka'bah yang diklaim sebagai wahyu yang diterima Muhammad ketika dia berada di Mekah. Dan Quran Surah Al-Isra ayat 1 mengatakan bahwa Allah telah memperjalankan Muhammad pada suatu malam dari Al-Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa. Menurut para ulama peristiwa ini terjadi antara tahun 620 sampai 622 Masehi. Sedangkan fakta sejarah mengatakan bahwa pada tahun 622 Masehi Muhammad meninggalkan Mekah di mana Ka'bah berada, dan hijrah ke Madinah dan membangun masjid yang berkiblat ke Yerusalem. Hal ini sangat tidak sinkron dengan pernyataan Quran Surah An-Naml ayat 91, Quran Surah Al-Quraisy ayat 3, dan Quran Surah Al-Isra ayat 1. Ayat-ayat Al-Quran yang mengatakan bahwa Muhammad memuliakan Tuhan negeri Mekah pemilik Ka'bah sangat patut diragukan, karena selama Muhammad berdakwah dia justru mengabarkan tentang Taurat dan Injil, bukan tentang agama leluhurnya. Dengan demikian, apakah perkataan, tidak ada Tuhan selain Allah di dalam Al-Quran adalah Allah yang dimuliakan oleh orang-orang Quraisy di Ka'bah? Jelas tidak. Di Quran Surah Al-Ankabut ayat 46 sudah dikatakan, kami telah beriman kepada yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepadamu, Tuhan kami dan Tuhan kamu satu, dan hanya kepadanya kami berserah diri. Dan di dalam Al-Quran juga ada tertulis, dan kami selamatkan Bani Israel melintasi laut, kemudian Firaun dan bala tentaranya mengikuti mereka, untuk menzalimi dan menindas mereka, sehingga ketika Firaun hampir tenggelam dia berkata, aku percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel, dan aku termasuk orang-orang Muslim. Quran Surah Yunus ayat 90. Dan di Quran Surah Hud ayat 109 dikatakan, maka janganlah engkau ragu-ragu tentang apa yang mereka sembah. Mereka menyembah sebagaimana nenek moyang mereka dahulu menyembah, kami pasti akan menyempurnakan pembalasan terhadap mereka tanpa dikurangi sedikit pun. Dan di Quran Surah At-Taubah ayat 31 dikatakan, mereka menjadikan orang-orang alim,
dan rahib-rahibnya sebagai Tuhan selain Allah dan Al-Masih Putra Maryam, padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Maha Esa, tidak ada Tuhan selain Dia, Maha Suci Dia dari apa yang mereka persekutukan. Dia yang dimaksud di kalimat ini adalah Allah dan Al-Masih Putra Maryam, sebab Al-Masih adalah Roh Allah sendiri dan firman-Nya. Kapan Allah mengatakan bahwa Dialah Allah sesungguhnya dan tidak ada Tuhan selain Dia? Di dalam Al-Quran dikatakan bahwa ketika Allah memilih Musa sebagai utusannya, Dia berkata, "Aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain Aku." Dan inilah dasar yang logis munculnya pernyataan, tidak ada Tuhan selain Allah. Di dalam Al-Quran disebut, Allah berfirman kepada Musa, "Sungguh, Aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain Aku, maka sembahlah Aku dan laksanakanlah salat untuk mengingat Aku." Quran Surah Taha ayat 14. Al-Quran berkata, "Sungguh, Tuhanmu hanyalah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia. Pengetahuannya meliputi segala sesuatu." Quran Surah Taha ayat 98. Kedua ayat tersebut adalah peristiwa ketika Allah menemui dan memilih Musa sebagai utusannya kepada bangsa Israel, bukan perkataan Allah kepada Muhammad. Sebagaimana di kitab Ulangan 6 ayat 4 dikatakan jika Allah itu esa, dan inilah cikal bakal keimanan bangsa Israel dan Kristen bahwa Allah itu esa, yaitu Allah Israel yang kemudian diimani oleh Muhammad. Dan beberapa ayat di Al-Quran juga mengatakan bahwa Muhammad telah beriman kepada Taurat dan Injil yang diturunkan oleh Tuhan mereka. Misalnya tertulis di Quran Surah Al-Baqarah ayat 136, Quran Surah Ali Imran ayat 84, Quran Surah Ibrahim ayat 1, dan lain-lain, dan ia menolak menyembah Tuhan-Tuhan orang-orang Quraisy di Ka'bah atau bangsa Arab pada umumnya. Di Quran Surah Al-An'am ayat 56 dikatakan, "Katakanlah Muhammad, Aku dilarang menyembah Tuhan-Tuhan yang kamu sembah selain Allah. Katakanlah, Aku tidak akan mengikuti keinginanmu. Jika berbuat demikian, sungguh tersesatlah Aku, dan Aku tidak termasuk orang yang mendapat petunjuk." Di Quran Surah Al-Mu'min ayat 66 dikatakan, "Katakanlah Muhammad, sungguh, Aku dilarang menyembah sembahan yang kamu sembah selain Allah, setelah datang kepadaku keterangan-keterangan dari Tuhanku, dan aku diperintahkan agar berserah diri kepada Tuhan seluruh alam." Maksud dari keterangan-keterangan dari Tuhanku adalah petunjuk yang ada di dalam Taurat dan Injil. Di Quran Surah Yusuf ayat 40 dikatakan, "Apa yang kamu sembah selain Dia, hanyalah nama-nama yang kamu buat-buat, baik oleh kamu sendiri maupun oleh nenek moyangmu. Allah tidak menurunkan suatu keterangan pun tentang hal itu, keputusan itu hanyalah milik Allah. Dia telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia, itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui." Di Quran Surah Al-Hajj ayat 117 dikatakan, "Dan barang siapa menyembah Tuhan yang lain selain Allah, padahal tidak ada suatu bukti pun baginya tentang itu, maka perhitungannya hanya pada Tuhannya, sesungguhnya orang-orang kafir itu tidak akan beruntung." Dan Quran Surah An-Najm ayat 23 juga mengatakan, "Itu, Al-Lata, Al-Uzza, dan Al-Manat, tidak lain hanyalah nama-nama yang kamu dan nenek moyangmu mengada-adakannya. Allah tidak menurunkan suatu keterangan apapun untuk menyembahnya. Mereka hanya mengikuti dugaan, dan apa yang diingini oleh keinginannya, padahal sungguh, telah datang petunjuk dari Tuhan mereka." Tuhan mereka yang dimaksud adalah Allah yang menurunkan Taurat dan Injil, Tuhan Bani Israel. Allah yang disebut di ayat-ayat yang tadi adalah menunjuk kepada Tuhan Bani Israel, sebab Tuhan negeri Mekah pemilik Ka'bah dari sejak dahulu tidak pernah memberikan petunjuk tentang Dia, sebab sosok tersebut hanya berdasarkan dugaan atau hasil pemikiran orang-orang Arab. Perubahan kiblat agama Islam dari Yerusalem ke Ka'bah adalah atas perintah Kami, yang mengatakan bahwa pemindahan kiblat itu adalah kebenaran dari Tuhan mereka, Tuhan Bani Israel, seperti yang disebut di Quran Surah Al-Baqarah ayat 144 dan 149. Quran Surah Al-Baqarah ayat 144 mengatakan, "Kami melihat wajahmu Muhammad sering menengadah ke langit, maka akan kami palingkan engkau ke kiblat yang engkau senangi,
maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, dan di mana saja engkau berada, hadapkanlah wajahmu ke arah itu, dan sesungguhnya orang-orang yang diberi kitab tahu, bahwa pemindahan kiblat itu adalah kebenaran dari Tuhan mereka, dan Allah tidak lengah terhadap apa yang mereka kerjakan. Siapa sosok kami di ayat ini yang melakukan fitnah bahwa pemindahan kiblat ke Ka'bah adalah kebenaran dari Tuhan mereka, sedangkan Ka'bah adalah tempat memuja berhala? Kalau Anda mengimani ayat ini adalah wahyu dari Allah, alangkah janggalnya pribadi tersebut mengakui adanya Tuhan Bani Israel selain Dia. Quran Surah Al-Baqarah ayat 149 mengatakan, "Dan dari manapun engkau Muhammad keluar, hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, sesungguhnya itu benar-benar ketentuan dari Tuhanmu, Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan." Masjidil Haram adalah bangunan yang mengelilingi Ka'bah yang menjadi arah kiblat bagi umat Islam di seluruh dunia. Bukankah bangunan Masjidil Haram ini baru dibuat beberapa abad yang lalu, tetapi sudah tertulis di dalam Al-Quran yang turun di zaman Muhammad? Perbedaan kedua sosok ini sangat kontras dan saling bertolak belakang, yang mana pribadi Allah yang diimani Bani Israel adalah pribadi yang memisahkan terang dari gelap, sedangkan Allah yang diimani Bani Quraisy adalah pribadi yang memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam. Atau, pribadi Allah yang diimani Bani Israel adalah pribadi yang mengusir jin dari surga dan mengutuknya hingga hari kiamat dan keputusan itu tidak berubah, sedangkan Allah yang diimani Bani Quraisy adalah pribadi yang mengislamkan jin dan menawarkan sorga kepada jin. Bagaimana logikanya umat Islam mengatakan, tidak ada Tuhan selain Allah, tetapi dalam faktanya, Al-Quran mengakui keberadaan Allah Bani Israel tetapi umat Islam sendiri beriman kepada Tuhan negeri Mekah pemilik Ka'bah, sesembahan Bani Quraisy di zaman jahiliyah. Alangkah sembarangan yang dilakukan oleh umat Islam dengan menggunakan pernyataan Allah yang dipercaya oleh Bani Israel untuk pembenaran keberadaan ilah pagan Bani Quraisy yang sejak dahulu tidak pernah mengatakan apa-apa. Perbedaan antara Allah Bani Israel dan Allah Bani Quraisy secara detail akan saya jelaskan berikut ini. Allah yang pertama. Allah yang kedua. Allah yang pertama dapat berfirman secara langsung. Quran Surah An-Nisa ayat 164 berkata, "Dan kami telah mengutus rasul-rasul, yang sungguh kami kisahkan tentang mereka kepadamu dahulu, dan rasul-rasul yang tidak kami kisahkan tentang mereka kepadamu, dan Allah telah berbicara kepada Musa dengan langsung." Quran Surah Al-Baqarah ayat 253 berkata, "Rasul-rasul itu kami lebihkan sebagian dari mereka atas sebagian yang lain, di antara mereka ada yang Allah berkata-kata langsung dengan dia, dan sebagiannya Allah meninggikannya beberapa derajat, dan seterusnya." Quran Surah Al-A'raf ayat 143 berkata, "Dan ketika Musa datang untuk munajat dengan kami pada waktu yang telah kami tentukan dan Tuhan telah berfirman secara langsung kepadanya," dan seterusnya. Beberapa bukti yang tertulis di dalam Al-Quran. Allah berfirman kepada Adam. Allah berfirman kepada Ibrahim. Allah berfirman kepada Musa. Allah yang kedua tidak berfirman dan hanya ada di belakang tabir. Dia menyerahkan segala urusan kepada malaikat, yang mengajar manusia dengan kalam. Quran Surah As-Syura ayat 51 berkata, "Dan tidak ada bagi seorang manusia pun, bahwa Allah berkata-kata dengan dia, kecuali dengan perantaraan wahyu, atau di belakang tabir, atau dengan mengutus seorang utusan, lalu diwahyukan kepadanya dengan seizinnya apa yang dia kehendaki. Sesungguhnya dia maha tinggi, lagi maha bijaksana." Allah yang pertama adalah pribadi yang dimuliakan di Baitul Maqdis, Yerusalem. Allah yang kedua adalah Tuhan negeri Mekah pemilik Ka'bah, yang menjadi kiblat agama Islam hingga saat ini. Allah yang pertama dapat menyatakan kehadirannya dalam wujud apapun sesuai dengan kehendaknya, misalnya, api. Sedangkan Allah yang kedua tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia tidak mungkin hadir dalam wujud makhluk, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengenal dia. Allah yang pertama memiliki roh dan berwujud roh, dan roh itulah yang kemudian turun dan menjadi manusia melalui rahim Maria yang bernama Yesus.
Yesus atau Isa adalah roh dari Allah dan firman-Nya yang tidak enggan menjadi hamba Allah untuk melakukan kehendak-Nya. Sebab Ia adalah kebenaran, jalan yang lurus dan suci. Tentulah Ia bukan manusia biasa seperti Adam yang diciptakan dari tanah. Yesus atau Isa bukan makhluk alamiah yang berasal dari debu tanah, dan bukan berasal dari benih laki-laki atau manusia, tetapi Ia adalah jelmaan dari Roh Allah. Sedangkan Adam adalah makhluk alamiah yang dibentuk dari debu tanah lalu diberi roh hidup, sehingga yang tadinya hanya debu tanah yang tidak bernyawa berubah menjadi hidup, karena telah memiliki sel-sel yang hidup dan selanjutnya memiliki jiwa atau kehendak. Sebelum Yesus atau Isa menjadi manusia, Ia adalah roh Allah itu sendiri, dan dengan kematiannya sebagai manusia maka Ia akan kembali ke wujud semula yaitu roh Allah dan kembali kepadanya. Allah yang kedua adalah zat yang tidak memiliki roh, sebab menurut umat Islam roh itu adalah ciptaan Allah. Firman Allah yang pertama turun dan bersemayam di dalam diri Yesus yang berasal dari rohnya, dan melalui dialah Allah melakukan kehendak-Nya. Sedangkan Allah yang kedua menyerahkan segala urusan kepada utusan atas izin-Nya. Allah yang pertama mengusir iblis dari surga dan mengutuknya hingga hari kiamat dan keputusan itu tidak berubah. Sedangkan Allah yang kedua sangat memperhatikan jin yang sebenarnya adalah iblis, dan Dia menawarkan sorga dan mengislamkan mereka. Allah yang pertama adalah Allah yang Maha Penyayang sehingga Dia mengutus rohnya sebagai jalan yang lurus menuju Dia. Allah yang kedua adalah pembinasa manusia, sebab Dia Maha Kaya dan mudah baginya untuk mendatangkan makhluk yang baru. Quran Surah Al-Fatir ayat 15-16, Wahai manusia, kamulah yang memerlukan Allah, dan Allah Dialah yang Maha Kaya, Maha Terpuji. Jika Dia menghendaki, niscaya Dia membinasakan kamu dan mendatangkan makhluk yang baru. Quran Surah Al-An'am ayat 133, dan Tuhanmu Maha Kaya, penuh rahmat, jika Dia menghendaki, Dia akan memusnahkan kamu dan setelah kamu musnah akan Dia ganti dengan yang Dia kehendaki, sebagaimana Dia menjadikan kamu dari keturunan golongan lain. Allah umat Islam akan menjadikan terasa indah bagi mereka perbuatan-perbuatan mereka yang buruk, sehingga mereka bergelimang dalam kesesatan. Quran Surah An-Naml ayat 4, Sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat, kami jadikan terasa indah bagi mereka perbuatan-perbuatan mereka, sehingga mereka bergelimang dalam kesesatan. Allah yang kedua adalah Dia yang menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara orang Nasrani hingga hari kiamat. Quran Surah Al-Maidah ayat 14, dan di antara orang-orang yang mengatakan, kami ini orang Nasrani, kami telah mengambil perjanjian mereka, tetapi mereka melupakan sebagian pesan yang telah diperingatkan kepada mereka, maka kami timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka hingga hari kiamat, dan kelak Allah akan memberitakan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surah Al-Maidah ayat 64. Dan orang-orang Yahudi berkata, tangan Allah terbelenggu, sebenarnya tangan merekalah yang dibelenggu dan merekalah yang dilaknat disebabkan apa yang telah mereka katakan itu, padahal kedua tangan Allah terbuka, Dia memberi rezeki sebagaimana Dia kehendaki. Dan Al-Quran yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu itu pasti akan menambah kedurhakaan dan kekafiran bagi kebanyakan mereka, dan kami timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka sampai hari kiamat, setiap mereka menyalakan api peperangan, Allah memadamkannya, dan mereka berusaha menimbulkan kerusakan di bumi, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Allah yang kedua adalah Dia yang mengutus setan-setan kepada orang-orang kafir untuk mendorong mereka berbuat maksiat dengan sungguh-sungguh. Quran Surah Maryam ayat 83. Tidakkah engkau melihat bahwa sesungguhnya kami telah mengutus setan-setan itu kepada orang-orang kafir untuk mendorong mereka berbuat maksiat dengan sungguh-sungguh? Allah yang pertama adalah Allah Khalik langit dan bumi, yang berkuasa di dunia dan di akhirat. Allah yang kedua adalah Tuhan negeri Mekah pemilik Ka'bah yang dimuliakan di Mekah sejak zaman jahiliyah. Nama Allah yang pertama adalah Yesus atau YHWH, yang artinya Juru Selamat. Nama Allah yang kedua adalah Allah, yang menggunakan bahasa Arab dan tentu Tuhan untuk bangsa Arab.
Apakah terang dapat bersatu dengan gelap? Video ini hanya berguna bagi mereka yang berakal dan berilmu.